Hai, welcome to my channel. Oke guys, di video kali ini aku bakal buat tutorial gimana caranya buat undangan website tapi pakai yang gratis ya guys. Nah, di sini hari ini aku nggak pakai Canva dulu, jadi di sini aku masuk ke website yang namanya itu SID guys. Nah, di sini website ini itu bisa bikin microsite, yaitu kegunaannya itu untuk bikin seperti link di bio atau undangan digital, dan juga bisa memperpendek link atau ubah nama link. Nah, biasanya website ini aku sering pakainya itu untuk memperpendek link gitu guys. Nah, kali ini aku bakal buat undangan website. Ini undangan website ya guys, beda dengan undangan-undangan yang sebelumnya aku buat, itu undangan digital tapi bentuknya video. Nah, kali ini undangan website, benar-benar undangan website seperti yang lagi hype sekarang gitu loh guys. Nah, pertama-tama kalian harus masuk dulu ke websitenya, yaitu SID. Nanti bakal aku taruh linknya di description box ya guys. Nah, pertama-tama kalau udah kalian masuk, kalian harus ke bagian dashboard ini. Dan sebelumnya kalian juga harus siapkan foto prawedding, siapkan yang formatnya itu landscape dan juga potret ya guys, kurang lebih mungkin 5 foto gitu. Dan juga kalian siapin untuk isi dari undangannya nanti. Nah, di sini aku udah siapin isi-isi untuk undangan ini. Oke, langsung aja kita ke proses pembuatannya ya guys. Nah, pertama-tama kalian harus klik yang create new microsite seperti ini. Nah, di sini kita harus pilih dulu kegunaannya itu untuk apa. Di sini banyak sekali kegunaannya. Kalau undangan itu masuknya ke online event ya guys. Terus klik yang continue. Nah, di SID ini udah nyediain tema juga guys. Ada yang wedding invitation gini. Nah, ini bisa kalian scroll gini ya guys, kayak gini. Cuman aku lebih senangnya itu pakai yang basic, karena kita akan nyusunnya itu dari awal gitu loh guys. Kalau misalnya kita pakai yang template ini, kita itu bakal hapus-hapus gitu loh guys, jadi banyak hapusnya gitu. Tapi dari segi cepatnya itu lebih cepat pakai yang template ini. Tapi kalau lebih enaknya, lebih nyamannya biar nggak bingung, enakan yang basic gitu loh guys. Oke, lanjut. Di sini tekan continue. Nah, yang ini untuk nama itu nanti dia bakal muncul di bagian paling atas undangan guys, jadi kayak cover gitu. Nah, di sini aku tulis nama mempelainya aja. Seperti ini. Sedangkan yang ini itu untuk linknya, nama linknya. Jadi nggak bisa pakai spasi ya guys. Di sini aku tulis aja wedding Vitania seperti ini. Lalu kalian klik finish. Oh, ini udah dipakai karena aku udah coba tadi guys. 2024 gini aja ya. Nah, dia bakal ada dua tampilan gini guys. Yang sebelah sini itu tampilan kalau misalnya websitenya itu jadi, sedangkan yang sebelah sini itu untuk kita buat atau komponennya ya guys. Di sini aku bakal tutup dulu gini. Kalian bisa lihat ada link-link yang udah dibikinin dari SID-nya, cuman ini bakal aku hapus dan aku sisain yang profil aja ya guys, dengan klik icon tong sampah ini. Nah, seperti ini. Setelah itu bisa kita ubah yang lain-lainnya. Makanya di sini aku minta kalian untuk siapkan foto, karena fotonya nanti bakal kita upload di sini guys. Oke, kalian bisa ke bagian setting. Di sini ada tema-temanya gitu guys, bisa pakai background sendiri.
Nah, di sini aku mau pakai background yang udah aku download dari Pinterest. Kalian klik aja di bagian background image ini dan cari fotonya tadi dan aku masukin. Terus kalian klik selesai. Nah, dia bakal seperti ini ya guys tampilannya. Terus dia ada style-stylenya gitu guys. Nah, kalian pilih aja pengennya yang seperti apa. Aku mau coba pakai yang start seperti ini ya guys. Ini button type itu kayak model button atau tombol gitu guys. Nanti kalau misalnya kalian pakai link yang misalnya kalau kita tekan itu bisa dibuka ke link lainnya gitu guys. Ini untuk model-modelnya dan lain-lainnya. Oke, langsung kembali ke komponen aja. Karena settingan itu bisa kita ubah nanti. Pertama-tama kita ke bagian profil lagi dan di sini aku add image ya guys. Dan masukin foto yang formatnya itu landscape. Nah, aku pakai yang ini. Lalu kita atur-atur. Lalu kalian crop. Nah, seperti ini. Lalu lanjut ke bagian yang bulat ini. Di sini kita bisa pakai emoji dan lain sebagainya, tapi aku mau upload image. Lalu kita pilih lagi fotonya seperti tadi. Aku mau pakai yang ini. Selesai. Terus ini kita tarik aja sudutnya. Lalu kita scroll ke bawah dan crop. Oke, jadinya bakal seperti ini. Di sini kita bisa ubah guys, bisa bentuknya kotak atau lingkaran. Aku maunya lingkaran aja ya guys. Dan untuk tulisan si Tania Lutfi Tanianya ini kita bisa ubah guys. Mau dia itu bold atau enggak atau italic. Kalian sesuaiin aja. Aku maunya dia bold. Terus yang base ini kita bisa ubah jenis fontnya. Aku biasanya pakai yang spektral ini. Nah, kayak gini. Terus ini large atau ininya itu ukuran fontnya ya guys. Dan di sini untuk yang profile description-nya kita hapus. Dan kita tulis wedding invitation gini. Dan kita miringin lalu kita ubah fontnya. Nah, samain aja kayak gini ya guys. Oke, bagian profilnya udah, aku mau kayak gini aja. Terus di bagian selanjutnya itu aku mau masukin countdown atau hitungan mundur untuk resepsi tanggal acaranya gitu ya guys. Nah, di sini itu bisa guys pakai kayak gini. Caranya kalian add new komponen gini. Nah, terus ke bagian countdown. Nah, dia bakal muncul gini ya guys. Lalu di bagian days-nya ini kita sesuaiin tanggalnya. Bulan Januari tahunnya 2024. Nah, dia bakal otomatis ke save gitu ya guys. Seperti ini. Terus jamnya kita juga ubah ke jam akad aja ya guys. Oke, terus fontnya kita bisa ubah juga. Aku mau pakai yang Montserrat ini aja. Nah, kayak gini. Dia bakal otomatis langsung ke save. Oke guys, setelah kita tambahin yang countdownnya, selanjutnya aku mau tambahin musik. Di sini kita bisa pakai musik, tapi musiknya itu dari link YouTube ya guys. Nah, caranya sama, kalian add new component. Terus kalian ke yang embed ini, aku nggak tahu deh cara bacanya ya guys, maaf kalau salah. Nah, ini kan klik gini. Nah, di sini itu kita bisa masukin link YouTube untuk sebagai musiknya ya guys.
Nah, di sini kita ke YouTube dulu. Terus aku mau pakai yang ini dan kita bagikan, terus klik salin link. Sampai disalin kita kembali lagi ke SID dan kita paste aja linknya di sini. Nah, terus jangan lupa kalian klik autoplay-nya ya guys. Nah, seperti ini. Tampilannya itu dia memang bakal ada YouTube-nya gini loh guys. Nah, itu menurut aku salah satu kekurangan dari musik yang bisa kita tampilin di SID ini. Dan kadang juga pas kita buka linknya itu autoplay-nya itu kayak nge-lag gitu loh guys. Jadi dia nggak autoplay. Tapi not bad lah untuk gratis ya guys. Kalau kita klik yang bagian spoiler ini, dia itu bakal muncul seperti ini. Tapi aku lebih sukanya nggak usah di spoiler gini, jadi muncul aja gini. Karena ini letaknya dia di atas dari countdown, kalian juga bisa posisiin dia itu ke bawah guys. Jadi caranya tinggal kalian tahan, terus kalian posisiin ke bawah. Nah, posisinya bakal berubah juga di bagian sininya, terserah kalian. Aku tetap mau dia di tengah gini aja. Oke, setelah itu untuk bikin pembatasnya, aku mau tambahin di sini itu namanya divider ini. Nah, dia itu bakal ngasih space gitu loh guys. Ini aku turunin dulu ya guys ke paling bawah. Nah, kayak gini, dia itu bakal ngasih space. Setelah itu kayak kita mau nambahin lagi itu dia itu jadi spasi gitu loh guys. Jadi ada jarak gitu antara yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya setelah ini aku mau masukin quotes. Sini aku salin dulu quotesnya ya guys. Gini aku salin dulu. Lalu kita ke add new component dan kita tambahin yang teks ya guys. Nah, seperti ini. Terus kita turunin dia ke paling bawah. Nah, setelah itu yang ini kita hapus dan kita paste aja seperti ini. Teksnya kita bisa ubah italic gitu ya guys. Terus kita ubah italic gini dan ininya kita pakai yang monsteret aja. Terus fontnya kita pakai yang small gini. Terus untuk yang divider tadi guys, dia itu ada dua, ada yang bergaris gini. Kalau yang bergaris itu bordered dan yang nggak bergaris itu yang base. Kadang aku pakai yang border sih guys, seperti ini. Jadi biar kelihatan gitu. Terus ini bisa diatur jaraknya mau seberapa. Oke, setelah teks quotes, kita masuk ke bagian mempelai ya guys. Di sini aku mau tambahin lagi divider. Di sini itu kita nggak sebenarnya bisa duplicate guys, cuman dia harus yang pakai versi premium gitu guys. Jadi berbayar gitu. Kan kita pakai yang gratis, jadi kita add-nya manual aja seperti yang tadi, pakai yang divider. Dan kita atur ke bawah gini. Setelah itu kita masukin teks. Nah, kita ubah teksnya. Lalu aku mau bold. Ini kita turunin dulu gini ya guys. Nah, baru kita atur
Ini aku mau bold. Ini harus kadang-kadang harus di blok dulu guys, baru gini. Dan kita ubah fontnya, aku mau pakai yang Spectra dan ukurannya large seperti ini. Setelah itu kita baru masukin foto dari mempelai. Pertama-tama aku mau mempelai laki-laki dulu. Jadi kita add new component dan di sini kita pilih yang image ya guys. Terus kita choose image gini. Nah, kita pilih aja. Mau pakai yang ini. Terus di sini kita bisa crop gitu loh guys. Nah, kayak gini. Kalian bisa square. Nah, biar lebih rata. Terus kita crop. Nah, di sini setelah kalian klik yang ini, yang show advance, dia bakal muncul gini ya guys. Terus aku mau tambahin nama di sini. Posisinya di tengah dan bold gitu. Size-nya aku normal aja dan fontnya mau aku ubah ke Spectra juga kayak gini. Warnanya itu kita bisa ubah guys, warnanya mau warna apa, tapi aku mau warna hitam, mau tetap kayak gini aja. Lalu ini posisinya kita turunin ke paling bawah ya guys. Nah, kayak gini. Kalau misalnya kebesaran, kalian juga bisa kecilin fotonya. Nih, kalian pilih yang image placement ini. Kalian bisa ke center atau aku kadang pakai yang ini. Nah, kayak gini guys. Lebih bagusan yang seperti ini kan guys. Setelah itu, karena ini udah, dan aku mau tambahin tulisan di bawahnya itu yang kayak Putra Dari gitu. Kalian add new component dan teks lagi. Di sini aku mau klik yang titik 3, terus move to very bottom ya guys, biar nggak seret-seretan gitu. Kayak gini. Jadi dia otomatis bakal langsung ke posisi paling bawah. Nah, di sini aku salin dulu. Terus aku paste di sini. Paste. Aku mau formatnya itu italic. Ini agak ngebug nih guys. Nah, italic ini, terus ininya small. Seperti ini. Lanjut aku bakal masukin lagi untuk mempelai yang perempuannya ya guys. Caranya itu tetap sama. Kunci dari proses buat undangan website ini itu harus sabar ya guys, karena kita masukin komponennya itu satu-satu. Jadi kuncinya itu harus sabar. Di sini aku masukin dulu ya guys yang mempelai perempuannya, caranya sama.
Oke guys, ini mempelai perempuannya udah aku masukin. Nah, karena di sini dia itu terlalu mepet gitu ya guys. Nah, aku mau kasih space pemisah antara mempelai pria dan wanita. Caranya tinggal masukin yang divider ini, dan kita posisiin dia itu di antara, di antara ini. Foto mempelai pria lalu teks yang putra. Nah, di bawah teks putranya itu kita tambahin gini guys. Nah, jadi ada space seperti ini. Lanjut, setelah itu kita masuk ke bagian waktu akad nikah dan resepsi. Oh ya guys, aku lupa untuk masukin kalimat pembukanya ini ya guys di pasangan mempelai. Caranya gampang aja, kalian tinggal add new komponen lagi, terus ke bagian teks seperti ini, dan aku salin dulu. Lalu kita paste di bagian ini, paste kayak gini, dan kita posisiin dia itu di bagian di bawah pasangan mempelai gini. Nah, kayak gini ya guys. Lalu kita ubah dulu settingannya. Di sini aku ukurannya mau small, dan fontnya aku mau pakai yang Monstera seperti ini, dan antara si tulisan pasangan mempelai dengan assalamualaikum ini aku mau tambahin divider lagi supaya ada space. Nah, kayak gini guys. Kita kasih divider yang garis juga bisa. Nah, kayak gini. Tapi bagusan yang nggak usah ya guys. Pakai yang base aja. Nah, setelah ini baru kita masuk ke bagian akad nikah dan resepsinya ya guys. Sini kita masukin teks lagi, dan kita pilih ke paling bawah. Sini aku akad nikah dulu ya guys. Kayak gini, dan ini bold. Lalu aku mau pakai yang spektral dan ukurannya large. Kita lihat ya guys, kayak gini. Setelah itu baru masukin tanggal dan waktu. Masih sama pakai yang teks. Ini aku ubah dulu ya guys. Aku mau pakai yang Monstera, ukurannya normal kayak gini. Dan selanjutnya resepsi juga aku bikin kayak gini ya guys.
Oke guys, ini udah masuk tapi ini masih kayak berantakan gitu ya guys. Seperti biasa aku mau masukin divider lagi di bawah dari putri tunggal ini untuk pembatasnya. Nah, di sini tinggal aku turunin gini. Tunggu. Kita klik pakai yang titik 3 aja guys. Ke paling bawah dan baru kita seret ke bawah putri tunggal gini. Nah, kayak gini. Terus untuk di sebelum resepsi juga mau aku tambahin. Oke. Nah, kayak gini ya guys. Setelah itu kita bisa tambahin lokasi, dan lokasinya itu pakai Google Maps gitu ya guys. Oke, untuk masukin lokasinya kita tambah ke add new component, dan di sini ada fitur maps. Setelah itu kita pilih titik 3 dulu ke bagian paling bawah gini ya guys. Nah, di sini kita itu pakainya tulisan gini loh guys. Kita search gini ya. Ini kita bisa geser-geser gitu. Kayak gini. Bisa lihat di bawah kayak gini ya guys. Ini kita ubah dulu. Atau ini kita hapus dulu ya guys. Kadang dia itu agak ngebug gitu loh guys. Isinya udah berubah tapi di bagian ininya nggak berubah gitu. Nah, kayak gini guys nih. Udah berubah ya guys. Dan ini kita bisa geserin. Terus kita bisa besarin juga. Nah, kayak gini. Untuk antara waktu resepsi dan mapsnya ini aku bakal kasih divider lagi. Ke paling bawah dan kita naikin gini. Dan aku mau kasih yang border. Dan di sini aku mau kasih teks juga, tulisan denah lokasi. Ubah dulu ya guys fontnya. Ini dan ukurannya aku pakai yang large. Terus aku boldin. Dan di bagian bawah aku bakal tambahin teks untuk alamatnya lagi ya guys.
aku ubah ke Montserrat. Jadi kayak gini guys. Nah, setelah denah lokasi, yang terakhir itu kita bisa masukin galeri foto-foto. Dan ucapan penutup dulu ya guys. Nanti lupa lagi. Kita tambahin teks. Gini. Paste dulu. Paste lagi di sini. Dan kita ubah ke Montserrat lagi. Dan yang small ya guys. Posisinya ke paling bawah. Dan aku mau tambahin divider lagi supaya ada pembatasnya. Kita naikin di sini. Nah, setelah itu aku mau tambahin divider lagi di bawah untuk pembatas antara isi dari undangan keseluruhannya dengan galeri foto-fotonya ya guys. Dan aku mau pakai yang border kayak gini, lalu tambahin teks dan posisinya ke paling bawah lagi. Di sini kita tulis our gallery. Spektra lalu yang large. Kita lihat kayak gini dan kita boldin ya guys, karena aku setiap judul di tengah gini aku bold gitu. Lalu tinggal kita masukin foto-fotonya dengan masukin image gini ya guys. Oh maaf guys, salah, bukan image. Image ini untuk satu, tapi kalau untuk model yang bisa di slide gitu kita pakai yang image slider. Maaf ya guys. Ini ke paling bawah dan tinggal kita pilih foto. Kita masukin foto-foto yang tadi, continue with crop. Kita tambah lagi. Ini harus masukinnya satu-satu ya guys. Ini jumlahnya bebas guys. Aku masukin 4 aja ya guys. Nah, kita bisa cek, ini bisa digeser-geser gini. Ini kita bisa ubah juga. Nah, dia tuh kayak ada border putihnya gitu. Aku sih lebih sukanya nggak usah ya guys, jadi full semuanya. Dan ini udah jadi loh guys undangannya. Seperti ini. Setelah itu kita simpan atau linknya itu kita copy itu dengan cara klik yang di sini dan kita copy dan kita langsung pindahkan atau share ke WhatsApp ya guys. Nanti kita bakal coba linknya sama-sama apakah berhasil atau tidak. Oke guys, di sini aku udah masuk ke WhatsApp dan di sini aku bakal coba untuk share linknya. Nah, linknya itu kalau mau di-share atau mau dibagiin gitu, dia bakal muncul seperti ini guys. Ada tulisan, ada fotonya dan nama weddingnya gitu ya guys. Tinggal kalian kirim. Nah, dan di sini coba kita buka ya guys. Kita tunggu sebentar. Nah, kan
seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau audionya itu suka sering ngebug gitu loh guys, jadi dia nggak autoplay, jadi harus kita play gitu guys. Karena tadi kita settingnya itu udah autoplay ya guys. Nah di sini kita akan lihat secara keseluruhannya ya guys. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Will heaven hold? Oke guys, dan ini aku coba buka di iPad aku. Yang kurang adalah autoplay-nya nggak muncul, dan juga latar belakangnya yang udah kita posting tadi itu juga nggak muncul guys. Tapi untuk yang lain-lainnya aman. Nah di sini SID itu ada menawarkan fitur premium, dimana kita itu bisa pakai fitur-fitur lainnya, dan salah satunya untuk menghapus logo Power by SID ini guys kalau untuk usaha. Jadi kalau misalnya kita premium, kita itu bisa masukin brand kita sendiri. Tapi kalau untuk yang free, dia bakal ada ini Power by SID-nya. Tapi menurut aku nggak masalah sih guys, untuk undangan gratis yang udah dapat fitur yang lengkap ya guys. Udah ada countdown-nya, lagunya, terus kita bisa masukin foto, dan ada Google Maps-nya juga, terus ada galeri sliding-nya gini. Itu menurut aku udah bagus. Aku bakal compare dengan website lainnya, jadi kalian tunggu aja di video selanjutnya. Mungkin aku bakal compare juga dengan versi Canva ya guys. Dan aku juga belum tahu akan compare dengan website lainnya lagi ya guys. Oke, nanti aku bakal coba masuk ke tampilan HP ya guys. Oke guys, ini dia aku masuk ke tampilan HP ya guys. Aku coba di HP aku apakah bisa. Nah di sini aku maaf ya guys kalau suaranya kurang jelas karena di HP nggak ke record suaranya. Nah setelah ini aku udah klik linknya, dan kita tunggu sebentar loading. Oke, di bagian atasnya langsung kelihatan nama dari mempelainya ya guys. Di sini kita tunggu sebentar. Dan yang aku lihat memang latarnya ini belum ke save mungkin ya guys. Nanti kita bakal otak-atik lagi. Nah untuk di HP guys, dia autoplay-nya muncul ya guys. Dia langsung autoplay gini. Dan untuk yang lain-lainnya udah oke, cuman tinggal latar belakangnya aja ya guys. Oke guys, karena udah kita coba di iPad dan juga di HP, latar belakangnya itu nggak muncul. Jadi aku bakal kembali lagi ke settingannya seperti ini, dan kita lihat latar belakangnya ya guys. Nah ini dia memang nggak kesimpan atau gimana, aku nggak ngerti.
Nah, di sini dia udah mulai masuk nih ya guys. Oke, kita klik yang save change. Nah, di sini udah save dan kita ulang lagi. Kita masuk ke WhatsApp lagi dan kita paste ya guys. Seperti tadi. Dan coba kita buka lagi. Nah, ini guys, alhamdulillah udah muncul ya guys latar belakangnya. Oke, udah sip nih guys. Dan di HP mungkin bakalan muncul juga. Kalau di iPad udah muncul, pasti di HP juga udah muncul guys. Cuman nggak tahu kenapa di iPad autoplay-nya nggak mau aktif ya guys. Oke guys, link dari undangan ini bakal aku taruh di description box. Sampai sini dulu video hari ini. Durasinya mungkin lumayan panjang karena memang step-stepnya itu lumayan ribet. Insya Allah aku bakal bikin video compare-nya ya guys di next video. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe serta share video ini sebanyak-banyaknya. See you on next video. Bye.